Sejujurnya tidak, rasanya tidak ada yang berhasil, kata wanita itu kepada pria yang duduk di seberang ruangan darinya. Dia telah datang menemuinya selama beberapa bulan sekarang, tapi dia tidak merasa seperti dia membuat kemajuan pada salah satu masalahnya. Pria itu mendengarkan dan mengangguk sambil mencatat beberapa catatan di kertasnya. Dia memiliki sesuatu yang ingin dia diskusikan dengannya. Dia mungkin merasa seolah-olah dia kehabisan pilihan, tapi ada satu hal lain yang bisa mereka coba. Dia telah melihat banyak keberhasilan menggunakan ini dengan pasiennya yang lain, meskipun itu adalah teknik yang banyak orang anggap agak tidak konvensional. Wanita itu tidak yakin teknik tidak konvensional tidak benar-benar membuatnya percaya diri. Tapi pada titik ini, apa salahnya? Pria itu berdiri dan memberi isyarat agar wanita itu mengikutinya. Dia membawanya keluar dari kantornya ke bagian dari praktek yang dia belum pernah lihat sebelumnya, di mana mereka berhenti di depan pintu yang tertutup. Di pintu, ada jendela yang ditutupi oleh tirai dan dia melihat ada satu set kunci yang kuat. Dia membuka pintu dan mengantarnya ke dalam, di mana dia menemukan bahwa itu adalah ruangan kecil, mungkin paling besar 10 kaki. Dengan bantalan tebal di lantai dan dinding, serta lampu putih terang dipasang di langit-langit. Dia mengatakan padanya untuk menunggu di sana sebentar dan untuk membuat dirinya nyaman sebelum dia izin keluar. Wanita itu melihat sekeliling ke ruangan berlapis, bertanya-tanya apa yang dia setujui. Pria itu kembali dan sekarang dia memegang sesuatu, sebuah tas pakaian. Dia membuka untuk mengungkap sepotong pakaian gelap di dalamnya, tapi ketika dia mengeluarkannya, dia melihat sekarang bahwa itu bukan pakaian sama sekali. Setidaknya bukan jenis normal. Ini jaket pengekang. Wanita itu ketakutan, tidak yakin apakah dia ingin melalui ini dan dia melakukan yang terbaik untuk membuatnya nyaman. Jika dia merasa tidak nyaman, dia pasti tidak perlu melakukan apapun yang tidak dia inginkan. Tapi dia mengulangi bahwa dia telah mendapatkan hasil yang bagus dengan menggunakan ini dengan beberapa pasiennya yang lain. Itu adalah obat ajaib. Ya, tidak. Menyembuhkan adalah kata yang salah. Dia mengkoreksi dirinya sendiri dan menjelaskan bahwa ini tidak akan menyembuhkan dia dengan cara yang mungkin dia pikirkan. Tapi, apa yang dia temukan adalah bahwa terapi ini mampu memberikan bantuan sesaat dari gejala, kesempatan untuk melihat seperti apa hidup tanpa diganggu oleh masalah yang membuatnya mencari bantuannya. Begitu dia melihat sekilas seperti apa hidup tanpa beban itu, mereka dapat bekerja untuk membawanya kembali ke titik itu melalui terapi dan teknik lain. Ini mungkin hanya terobosan yang dia butuhkan untuk akhirnya membuat sesuatu berhasil. Wanita itu masih skeptis, tapi dia putus asa untuk menemukan sesuatu yang akan membantunya melepaskan diri dari pikiran yang terus-menerus mengganggu pikirannya, sehingga dia dapat kembali menjadi orang yang dia inginkan. Dan setelah berpikir sejenak, dia setuju untuk menjalani prosedur itu. Terapis memberitahu wanita itu untuk mengulurkan tangannya di depannya dan meletakkan jaket pengekang padanya. Dia dapat melihat dan merasakan sekarang bahwa itu terbuat dari kulit hitam dan itu sangat cocok untuknya. Hampir seolah-olah itu dibuat hanya untuknya. Dia berbalik dan dia menarik talinya erat-erat sebelum mengikatnya di tempatnya. Wanita itu berdiri di ruangan empuk kecil dan dibatasi sepenuhnya oleh jaket kulit hitam. Dia menoleh ke pria itu dan bertanya, "Sekarang apa?" "Sekarang kita tunggu," katanya sebelum mundur dari ruangan. Tapi ada peringatan. "Peringatan?" Dia berkata, "Ini adalah prosedur satu kali, kamu hanya bisa melakukannya sekali," katanya padanya sebelum menutup pintu. Dia bingung, apakah ini prosedurnya? Dia menguncinya di sel. Apa yang sedang terjadi? Dia seharusnya tidak pernah menyetujui ini. Pikirannya mulai berpacu, dipenuhi dengan pikiran-pikiran buruk dan menjadi lebih buruk ketika lampu tiba-tiba padam. Dia mulai panik, terengah-engah dalam kegelapan karena ketakutan dan karena terkekang oleh jaket kulit. Dia menyebut bahwa dia telah berubah pikiran. Dia tidak ingin melakukan ini sama sekali. Tidak ada respon. Dia serius. Dia ingin mengakhiri ini sekarang dan meninggalkan ruangan. Itu tidak berhasil. Itu benar-benar membuatnya merasa lebih buruk. Semua ketakutan dan kecemasan yang melanda hampir setiap saat dalam hidupnya datang menyerbu sekaligus. Pikirannya berpacu saat dia bisa merasakan semua tanda-tanda awal serangan panik. Sejuta masalah kecil menariknya terpisah, membuatnya berbaring dan tidak berdaya untuk melakukan apapun untuk menghentikannya. Tapi kemudian tiba-tiba ada perubahan, seperti angin sejuk bertiup di wajahnya. Perasaan putus asa dan hilang harapan mulai menghilang. Kecemasannya terasa seolah-olah mencair ke dalam kegelapan, meninggalkannya hanya dengan pelukan jaket pengekang yang menenangkan. Bukannya dia merasa bahagia, dia hanya merasa normal, senang dengan dirinya dan situasinya. Ini adalah perasaan yang luar biasa dan dia menikmati kegembiraan karena tidak merasa buruk. Dia tidak tahu berapa lama dia di kamar gelap itu merasa senang, menit mungkin berjam-jam, tapi akhirnya pintu terbuka dan lampu menyala. Sesinya selesai. Dia meninggalkan kantor dengan perspektif baru tentang kehidupan. Sebagian besar merasa puas, tapi tetap saja dia merasa diperbarui, siap untuk mengatasi masalahnya sehingga dia bisa merasakan apa yang dia rasakan di jaket itu lagi, sehingga dia bisa merasa normal. Namun pada hari berikutnya, masa sewa barunya untuk kehidupan benar-benar hilang dan dia sedang berbicara di telepon dengan pria, memohon padanya untuk membiarkannya segera datang dan memakai jaket itu lagi. Dia memperingatkan meskipun itu adalah prosedur satu kali, terlalu banyak paparan berbahaya. Dia perlu fokus pada perawatan lain sebagai gantinya. Wanita itu hanya ingin datang memakainya sebentar, hanya beberapa menit untuk merasakan hal itu lagi. Dia mengatakan padanya itu tidak mungkin. Dia seharusnya senang itu sangat sukses dan beralih ke teknik baru. Dan selain itu dia akan pergi untuk konferensi dan tidak akan kembali selama seminggu. Mereka dapat berdiskusi lagi
ketika dia kembali. Malam itu hujan ketika sosok dalam mantel gelap memecahkan kaca di pintu depan dan meraih untuk membuka kunci pintu. Wanita itu memasuki kantor dan menggantung jaket basahnya di dinding. Senternya menerangi ruangan tempat mereka melakukan sesi. Tidak ada seorang pun di sana. Dia berjalan lebih dalam ke dalam gedung dan melihat pintu ke ruang empuk. Dia lewat dan pergi lebih jauh ke ruang belakang yang belum pernah dia masuki sebelumnya. Di dalam ruangan, di dinding ada batang logam. Dia membukanya untuk menemukan tas pakaian gelap dengan jaket kulit di dalamnya. "Apa yang kamu ingin aku lakukan lagi?" tanya pemuda itu. Dia seharusnya mengantarkan pizza dan bosnya akan marah mengetahui bahwa dia mengizinkan seorang pelanggan untuk mengundangnya masuk. "Ini kantor saya," katanya kepadanya, "dan saya sedang mengerjakan beberapa teknik baru untuk pasien saya, tapi saya harus mencobanya sendiri lebih dahulu. Itu masuk akal bukan?" "Ya, tentu saja aku rasa," jawabnya. "Tapi untuk yang satu ini aku butuh bantuan. Ini rahasia, jadi saya tidak bisa meminta rekan kerja saya untuk membantu saya. Tapi kamu bisa membantuku kan?" Pria muda itu dengan gugup meminum soda yang diberikan padanya dan mengangguk setuju. Dia menjelaskan bahwa yang harus dia lakukan hanyalah membantunya mengencangkan jaket, menutup pintu, mematikan lampu, dan mendengarkan. Dalam beberapa saat ketika dia selesai, dia akan memintanya untuk masuk dan melepasnya. Itu saja. Pemuda itu tampaknya masih sedikit ragu dengan permintaan itu. "Apa yang terjadi dengan pintumu?" dia bertanya, tapi dia mengabaikan pertanyaannya dan memberi sekepok uang ke tangannya. Pemuda itu menutup pintu sel berlapis dan saat kemudian lampu padam. Wanita itu segera dibawa kembali ke tempat mental yang sama seperti sebelumnya. Semua pikiran yang terus berulang di benaknya yang tidak pernah bisa dia matikan tiba-tiba menjadi sunyi. Dia menghela nafas lega di tempat yang gelap dan aman. Tapi kemudian dia merasakan sesuatu, bukan di pikirannya tapi di wajahnya. Sebuah kedutan, hanya sedikit kejang wajah. Tapi kemudian yang lain, ada yang salah. Wajahnya tiba-tiba terasa sangat kencang, seperti sedang direnggangkan. Matanya melebar, mulutnya menyeringai tanpa disengaja. Pria muda itu mendengar tangisan teredam wanita itu dari dalam ruangan dan membuka pintu. Tapi apa yang dia lihat menyebabkan dia berteriak sendiri sebelum dia berbalik dan berlari keluar kantor menuju malam yang penuh badai. "Apa-apaan ini?" pria itu berpikir ketika dia melihat jendela yang pecah di pintu kantornya. Dia masuk untuk melihat bahwa pintunya masih tidak terkunci dan ada kaca di lantai di dalamnya. Dia berjalan di dalam kantornya dan melihat sekeliling dan tidak melihat apa-apa. Tapi di dalam sekejap ada momen kesadaran. Dia berlari ke belakang ke pintu sel empuk. Pintu kamar terbuka sedikit dan dia mendengarkan. Apakah itu nafas di dalam? Dia membuka pintu sel gelap dan menyalakan lampu. Jaket kulit hitam berada di tengah lantai, hanya saja itu bukan lantai lagi. Sekarang sebagai gantinya, lapisan kulit yang membentang tersebar di seluruh ruangan yang empuk dengan garis tulang pipih yang terlihat di bawahnya. Pikiran pria itu tidak dapat memahami apa yang sedang dia lihat, tapi kemudian dia melihatnya. Di sudut jauh ruangan adalah wajah wanita yang terbentang, kelopak matanya tertarik terlalu kencang untuk berkedip, membiarkan matanya menatap ke arahnya. Melalui mulut yang terentang dan berkerut, dia berbisik, "Bantu aku." Apakah ada sesuatu yang lebih kejam dari benda yang mampu mengobati masalah kesehatan mentalmu, namun memiliki beberapa efek samping yang paling merusak yang bisa dibayangkan? Menurut pendapat dokter yang rendah hati ini, tidak. Dan anomali hari ini hanyalah objek seperti itu. Ditunjuk sebagai SCP-482, itu mungkin lebih dikenal sebagai jaket pengekang pengubah mental. SCP-482 adalah jaket pengekang kulit hitam yang sangat mirip dalam penampilan dan konstruksi dengan versi produksi massal. Meskipun, seperti yang akan kamu lihat, itu benar-benar unik. Meskipun jaket pengekang sebanding dalam ukuran dengan versi berukuran sedang lainnya, entah bagaimana bisa cocok dengan hampir semua dan semua jenis dan ukuran tubuh. Sebuah tag di dalamnya berisi kata-kata, "Dibuat di Shaoyan, hanya dicuci tangan, jangan pakai bubuk Acerigena." Dalam teks pudar, meskipun baik kota maupun bubuk Acerigena tampaknya tidak ada dalam catatan apapun yang dapat ditemukan oleh organisasi SCP. Tidak ada tanda-tanda pemakaian pada SCP-482, tapi ada beberapa luka pada tali yang menutup garmen. Dan pengujian telah menunjukkan bahwa itu dapat rusak lebih lanjut, meskipun penyelidikan tambahan sejauh mana itu dapat rusak telah ditangguhkan karena kurangnya duplikat yang layak. Efek anomali nyata dari SCP-482 terjadi ketika jaket pengekang dipakai, dan dua efek utama yang terjadi satu demi satu telah ditetapkan sebagai titik poin alfa dan titik poin alfa beta. Titik poin alfa digunakan untuk merujuk pada tahap awal subjek yang memakai SCP-482 dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang bervariasi, meskipun paling sering antara 1 hingga 6 jam pemakaian. Selama periode ini, subjek akan melaporkan perasaan lebih baik secara mental, dan setiap penderitaan mental negatif yang mereka derita atau terpaksa harus ditangani akan tampak hilang sepenuhnya. Selain itu, obat apapun yang mereka gunakan akan menghilangkan efeknya sepenuhnya, yang menyebabkan mereka punya hasil tes psikologi standar organisasi yang konsisten dengan individu yang stabil secara mental. Efek titik poin alfa bersifat sementara, dan setelah subjek dipisahkan dari SCP-482, penyakit mental apapun yang mereka alami akan terlihat kembali. Meskipun itu akan hilang sekali lagi jika jaket pengekang dipakai lagi. Namun jumlah waktu yang dihabiskan subjek untuk mengalami efek titik poin alfa bersifat kumulatif, dan jika diberikan cukup waktu di dalam jaket pengekang, mereka pada akhirnya akan selalu mencapai tahap kedua SCP-482. Titik poin beta mengacu pada periode waktu berikutnya yang berlalu jika subjek masih
memakai SCP-482 setelah titik poin alfa terlewati. Selama periode ini, perubahan pada subjek tidak lagi bersifat mental, tapi akan mulai mengalami efek fisik. Sifat pasti dari perubahan fisik akan bervariasi, meskipun mereka tampaknya terkait dalam beberapa cara dengan masalah kesehatan mental subjek itu sendiri. Dengan tingkat perubahannya juga tampaknya terkait dengan tingkat keparahan masalah mereka. Melalui pengujian SCP-482 oleh peneliti organisasi pada anggota tingkat D, sejumlah manifestasi berbeda dari efek anomali jaket pengekang telah didokumentasikan dan dicatat dalam file yang disebut log eksperimen SCP-482. Pada tes pertama, seorang pria tingkat D yang didiagnosis dengan skizofrenia ditempatkan di dalam jaket kulit. Dia segera melaporkan merasa sangat tenang dan dia diamati hanya duduk dan menatap dinding dengan ekspresi kosong selama 2 jam dan 49 menit, suatu periode yang kemudian ditentukan sebagai titik poin alfanya. Titik poin beta dimulai 1 menit kemudian pada 2 jam 50 menit ketika tubuh subjek mulai berkerut dan dia mengatakan bahwa dia sangat kesakitan. Berbagai bagian tubuh subjek mulai bertambah massa dan ukurannya termasuk kepalanya saat matanya mulai menonjol keluar. Dia berteriak kesakitan ketika mencoba melakukan kontak mata dengan para peneliti yang mengamati melalui jendela kaca selama 34 menit sampai perintah penghentian diberikan. Pemeriksaan selanjutnya pada tubuh subjek mengungkapkan bahwa massa tubuhnya telah meningkat sekitar 150% karena pertumbuhan tulang dan otot yang cepat. Tidak jelas proses fisik apa yang menyebabkan ini, meskipun tes genetik menunjukkan bahwa DNA-nya memiliki untaian telomer yang memendek secara tidak normal. Pengamat juga melaporkan bahwa mereka mengalami perasaan tidak wajar yang membuat mereka tidak dapat bergerak secara normal saat subjek melakukan kontak mata dengan mereka. Untuk tes kedua, tingkat D laki-laki lain, meskipun telah didiagnosis dengan gangguan kepribadian paranoid, ditempatkan di jaket pengekang. Selama paparan alfanya, dia melaporkan keheningan di kepalanya yang memuaskan dengan tidak ada suara tanpa tubuh yang biasanya mengganggu pikirannya yang berbicara kepadanya. Dia masih tampak senang setelah 2 jam dan dikeluarkan dari jaket, meskipun setelah itu meminta untuk ditempatkan kembali di dalam. Dia diizinkan untuk kembali mengenakan SCP-482. Setelah 1 jam 30 menit tambahan, paparan beta dimulai. Tonjolan yang terlihat muncul di leher dan bahunya, dan setelah 4 menit dia mulai berteriak agar seseorang berhenti bicara dan keluar dari kepalanya. Lebih banyak tonjolan muncul di tubuhnya dan peralatan perekam audio di ruangan menangkap suara-suara misterius yang menurut analisis telah mengungkapkan sebanyak 7 suara berbeda yang berbicara dalam bahasa yang tidak diketahui. Perintah penghentian dimunculkan 25 menit kemudian dan otopsi kemudian mengungkapkan bahwa setiap tonjolan sebenarnya berisi mulut dan kotak suara yang terbentuk sepenuhnya. Peneliti yang mengamati juga melaporkan bahwa selama pengujian mereka telah melihat kilatan gerakan dalam penglihatan periferal mereka, dan tinjauan selanjutnya dari rekaman yang direkam mengungkapkan bayangan kecil muncul dan menghilang di ruangan selama pengujian. Selanjutnya adalah tingkat D wanita yang telah didiagnosis dengan hiperbahagia, yaitu gangguan yang dapat menyebabkan peningkatan nafsu makan yang ekstrim dan dapat menghilangkan kemampuan untuk memuaskan rasa lapar seseorang. Setelah ditempatkan di SCP-482, dia berkomentar bahwa untuk pertama kalinya saya benar-benar merasa kenyang. Dia merasa seperti ini selama 1 jam dan 58 menit. Setelah itu dia mulai merasakan sakit di perutnya. Tingkat D jatuh ke posisi meringkuk saat rasa sakit meningkat dan anggota tubuhnya mulai ditarik ke dalam tubuhnya, disertai dengan suara gertakan keras karena mungkin tulang mulai retak dan patah. Ya Tuhan, itu memakanku. Oh Tuhan, itu menyakitkan. Dia berteriak dan perintah penghentian segera dikeluarkan. Otopsi berikutnya mengungkapkan bahwa tubuh wanita itu entah bagaimana telah membentuk sistem pencernaan kedua yang mulai memakan massa tubuhnya sendiri, dan jika dibiarkan pada akhirnya akan mencernanya secara keseluruhan. Setelah tes ini, para peneliti yang mengamati melaporkan bahwa mereka tidak dapat memuaskan hasrat lapar mereka sendiri dengan makanan dalam jumlah normal, dan beberapa dari mereka benar-benar harus ditahan oleh staf keamanan di kafeteria di tempat. Untungnya dorongan ini tampaknya mudah setelah beberapa hari. Dalam tes terakhir, anggota tingkat D dengan piromania ditempatkan di SCP-482. Meskipun gangguan kontrol impuls biasanya menyebabkan mereka menyalakan api setiap kali diberi kesempatan, mereka sekarang mengabaikan semua bahan mudah terbakar yang ditawarkan kepada mereka oleh para peneliti. Setelah 1 jam 33 menit, termometer di ruang pengujian mencatat kenaikan suhu yang tiba-tiba. Ini diikuti oleh ledakan panas dan api yang kuat ketika tingkat D menyala secara spontan. Ruang pengujian hancur total dan lorong terdekat A13 mengalami kerusakan yang sangat parah. Semua peneliti yang mengamati juga hilang dalam kebakaran itu. SCP-482 bagaimanapun selamat. Anehnya, tubuh tingkat D juga dapat ditemukan, dan meskipun otopsi menjadi sulit karena panas yang masih keluar, sebuah penemuan berhasil ditemukan. Di dalam tubuh, sebuah organ baru ditemukan yang tampaknya mempertahankan beberapa jenis reaksi konstan yang menghasilkan panas, serta gelombang magnet yang kuat, dan organ ini telah ditempatkan dalam penahanan untuk studi masa depan.
SCP-482 saat ini disimpan di loker penahanan di tempat yang aman dengan akses terbatas untuk anggota tingkat 2 ke atas. Waktu maksimum yang diizinkan untuk pengujian adalah 1 jam setelah mutasi muncul, dan subjek yang mencapai titik poin beta harus dihentikan. Setelah penghentian, SCP-482 harus dikeluarkan dari tubuh mereka sebelum diotopsi. Jaket pengekang kemudian dibersihkan secara termal dan semua jejak biologis dari subjek sebelumnya dihilangkan sebelum digunakan untuk pengujian lagi. Sekarang saya yakin kamu mengatakan pada dirimu sendiri, nah ini kedengarannya cukup mudah untuk ditahan. Saya yakin ini adalah anomali tingkat aman, dan biasanya saya akan setuju denganmu. Tapi mungkin kamu melihat sesuatu yang aneh di log eksperimen. Apakah kamu memperhatikan laporan dari peneliti yang mengamati bahwa mereka juga mengalami beberapa efek yang agak tidak biasa hanya dari menonton SCP-482 mempengaruhi subjek? Apakah bagimu seolah-olah jaket pengekang pengubah mental entah bagaimana memproyeksikan penyakit mental yang dialami oleh subjek ke mereka yang mengamatinya? Tampaknya ada lebih banyak SCP-482 daripada yang terlihat pertama kali, dan misteri ini hanya semakin dalam ketika seseorang membaca prosedur penahanan pada file anomali ini dan menyadari bahwa orang yang mengawasi penelitian SCP-482 tidak lain adalah legenda organisasi SCP, yaitu Dr. Bright. Apakah pengujian SCP-482 sebenarnya tidak terjadi pada anggota tingkat D, tapi pada peneliti organisasi SCP? Eksperimen berbelit-belit yang dirancang untuk menemukan tingkat sebenarnya dari efek anomalinya. Soal anomali tingkat Euclid ini hanya Dr. Bright yang tahu pasti. Sekarang cek dan tonton entry lain dari file Dr. Bob seperti SCP-767 foto lokasi kejahatan untuk objek mati lain yang tampaknya cukup aktif, dan pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi sehingga kamu tidak melewatkan satu anomali pun saat kami menggali lebih jauh ke dalam arsip rahasia organisasi SCP.